Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Amen. buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami melihat bagaimana kuasa hadirat-Mu mengubah setiap kehidupan kami. Kami percaya selama kami menyembah Engkau, yang sakit sudah mengalami kesembuhan, yang berbeban berat sudah mengalami kelegaan, yang putus asa bangkit kembali semangat. Bahwa kami mau berkata siang ini kami punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Ketika kami punya Tuhan yang besar, masalah kami bukan lagi menjadi masalah. Tapi justru lewat masalah Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan Amen. yang besar yang keluar lebih dari pemenang. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Lampunya boleh dinyalain ya. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, kita kalau masuk dalam hadirat Tuhan rasanya enggak kepingin berhenti ya saudara. Pengen rasanya luar biasa ya. Tapi kalau sudah pulang rumah kok sulit ya Bu. Iya, karena kalau di rumah mau nyembah Tuhan ingat hutang. Ya, mau nyembah Tuhan ingat wajah mertua yang galak. Ya, mau nyembah Tuhan ingat lagi wajah tetangga yang tadi fitnah hidup kita. Kadang-kadang kita sulit berkonsentrasi. Nah, hari ini terima kasih buat Marlon ya. Bisa saya diiringi musik aja sebentar, saya enggak lama, setelah itu saya karena waktunya juga berjalan terus ya. Bisa saya diiringi musik sesaat ya. Yuk. Saya hanya mau khotbah tentang singkat, bagaimana dalam kehidupan ini ketika kita semua sudah tidak berdaya, bisa dibuka ya PowerPoint-nya. Nah, ketika kita sudah tidak berdaya ya, apa yang kita lakukan? Kita tahu hari-hari ini banyak orang yang sudah mengalami keadaan di ambang batas kekuatan. Orang sudah nggak bisa lihat gimana ya Bu Eli jalan keluar. Mungkin kita semua sudah bilang gini, blank Bu Eli. Jangan mikir untuk tahun depan Bu, sudah mikir yang deket-deket aja saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Nah, kita lihat bagaimana seorang Ayub ya, kalau saudara lihat di Yakobus 5 ayat 11. Ini satu kesimpulan yang pada waktu saya baca, saya tahu ayat ini sudahlah berulang kali saya baca. Tapi pada waktu berapa hari yang lalu saya baca ayat ini, saya sempat tulis di renungan singkat. Nah, kita baca di Yakobus 5 ayat 11. Ini kesimpulan yang Tuhan katakan buat kita semua yang lagi ngalami keadaan yang sudah tidak berdaya. Nah ini, sesungguhnya lihat ya, kami menyebut apa saudara? Mereka yang berbahagia yaitu apa saudara? Mereka yang telah bertekun. Banyak orang yang hari ini ketika keadaan sudah tidak berdaya, saudara sulit bertekun cari Tuhan. Saudara mulai andalkan kekuatan sendiri gimana Tuhan kok enggak tolong-tolong, aduh mulai tabrak hutang online. Ada seorang ibu yang konseling, Bu saya semakin terjerat hutang online Bu, saya percaya Tuhan tapi gimana kebutuhan mepet Bu, mendesak Bu, saya harus hutang online. Saya cuman bilang Bu, kalau ibu terus berkata harus hutang online, maka ibu hari ini terus meragukan Tuhan. Sementara kita tahu, orang yang berbahagia hari ini bukan orang yang hari ini uangnya banyak, masalahnya ndak ada. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang tetap bertekun di dalam prosesnya Tuhan, yang hari ini ndak meragukan Tuhan. Tangkap saudara. Orang kira bertekun hari ini, saya bisa hari ini 14 tahun, hampir 15 tahun jalani dapur api. Apa yang membuat saya mengalami kebahagiaan? Karena saya tetap tekun. Walaupun ketika tekun keadaan tidak baik, ya tekun aja. Jalani, nikmati, syukuri. Apapun itu proses Tuhan. Kira-kira orang dunia bilang saya bodoh enggak? Oh jelas. Bodohmu sudah tahu pasangan hidup enggak setia, ya belajar setia, bodoh, bego, blow on. Tapi waktu saya bertekun di dalam Tuhan, Tuhan bilang gini, kamu akan lihat ada kebahagiaan. Lihat ya,
Kamu apa saudara? Telah mendengar tentang apa saudara? Ketekunan Ayub. Jujur kalau orang mengalami keadaan seperti Ayub, bangkrut, anak mati semua, penyakit, istri juga tidak mendukung, kira-kira orang seperti Ayub mungkin kalau ada di zaman now bunuh diri saudara. Lompat dari lantai 22, mati sudah. Tapi Ayub belajar, semua aspek hidupnya habis. Daud bisa berkata, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, yang penting jangan ambil rohmu daripadaku. Bagian hidupku tetap Allah selama-lamanya. Itu ciri orang yang tekun. Tuhan, hari ini susah hidupku, aku tetap akan tekun mencari Tuhan. Lihat ya. Dan kamu telah tahu, kita tahu loh, tahu cerita Ayub kita semua tahu. Apa yang pada apa saudara? Endingnya dari perjalanan hidup yang sulit. Tidak masuk akal, hari ini kita mau tekun ikut Kristus loh, mana hasilnya? Ini loh hutang-hutang, ayo ikut cari ke gunung-gunung cepet kaya, tipu-tipu korupsi, dikit-dikit cepet kaya. Itu bukan orang yang tekun. Orang yang tekun itu akan setia dengan prosesnya Tuhan dan hidup tetap taat. Hari ini pastikan kita semua tahu apa yang disediakan Tuhan pada akhirnya. Jadi hari ini jangan lihat proses perjalanan hidupmu, tekun aja, jalani, nikmati, syukuri. Tidak lihat jalani, nikmati, syukuri. Pada akhirnya ketemu akhir enggak? Ikut Tuhan ada endingnya enggak saudara? Kita belajar loh, ini kesimpulan. Kalau saudara tahu cerita Ayub, ketekunan Ayub itu menghasilkan apa? Yang pertama pemulihan berlipat. Yang kedua, pemurnian seperti emas. Yang ketiga, kebahagiaan sampai anak cucu. Saudara mau dapat itu semua? Daripada saudara jadi orang cuman sekedar cepat pulih masalah, tapi tiga-tiganya saudara enggak dapat. Endingnya tiga itu Ayub dapat, makanya hari ini yuk tip bagaimana ketika kita enggak berdaya. Buka ayatnya di Ayub 5 ayat 7 sampai 8. Ayub 5 ayat 7 sampai 8. Kita buka dulu ayatnya. Ya, singkat, cepat. Kalau overtime dikit-dikit 5 menit, 10 menit ya. Kita percaya kita dapat tangkap pesan ini saudara. Banyak orang yang sudah terkapar hari ini. Bahkan banyak orang yang datang sama saya gini, Bu, saya sudah jadi pasien ICU, saya sudah tidak tahu lagi apa yang saya harus lakukan. Pastikan kalau kita ada di posisi yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, jangan putar otak terus, makin stres. Jangan andalkan kekuatanmu, wong sudah tidak mampu apa-apa kok mau mengandalkan kemampuan, kehebatan kita. Tapi kita percaya hari ini kita punya Tuhan yang hebat. Satu kata yang saya ingat dari pesan Tuhan, tekun Eli. Hari ini tekun, ikut aku itu tidak bisa tidak tekun. Karena ikut aku bukan semua serba instan karena aku suka proses. Itu sebabnya yuk kita baca. Melainkan manusia menimbulkan apa saudara? Kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ayat 8. Tetapi aku, lihat ya, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Hari ini pastikan ketika kita sudah tidak berdaya, pada waktu saya sudah tidak berdaya, Tuhan cuma mengingatkan ayat ini berbicara buat setiap kita. Siapa sih sumber masalah hari ini? Waktu Tuhan ingatkan ini, rumah tanggamu hancur hari ini, kamu gak bisa 100% nyalain suamimu. Kamu gak bisa tiap hari doa sama aku bilang ini loh Tuhan, gara-gara ini loh, gara-gara ini rumah tangga hancur, hari ini hidupku menderita, anak-anak kepahitan gara-gara ini. Tapi satu hal yang Tuhan katakan,
Melainkan manusia itu menimbulkan kesusahannya sendiri. Tuhan cuma bilang gini, apa yang kau tabur di masa lalu, engkau selalu jadi istri yang tidak pernah tunduk, itu salah satu penyebab masalah besar ini timbul. Setiap kali kalau bertengkar, sombongmu keluar sebagai istri selalu berkata cerai, cerai. Hidup mati dikuasai lidah. Kalau itu yang kau gemakan, cerai, ancur, cerai beneran. Dan Tuhan mengingatkan hidup saya. Hari ini, di masa-masa yang sudah keadaan hidupmu di ambang batas, jangan pakai jarimu untuk tunjuk kesalahan orang. Penyebabnya adalah manusia, dirimu sendiri. Engkau harus membenahi hidupmu. Jujur, saudara mungkin bangkrut. Enggak usah nyalain keadaan ekonomi, enggak. Mungkin kita bangkrut hari ini karena kita salah perhitungan, karena kita terlalu serakah. Kemarin saya ketemu seorang wanita. Dia bilang gini, Bu, saya bangkrut, Bu. Kenapa saya bilang? Saya sudah sukses, tapi saking serakahnya saya berani ambil investasi utang bank, kepingin lebih kaya lagi. Saya punya target, saya harus punya pabrik berapa. Ternyata Bu, saya malah kolaps pabrik saya yang pertama begitu besar, ternyata harus terseret juga gara-gara keserakahan saya. Mungkin kalau hari itu saya enggak ekspansi banyak pabrik, saya mungkin hari ini tetap bisa berdiri dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Karena saking serakahnya saya, Bu, akibatnya semua sekarang habis. Hutang bank saya, semua aset yang saya sekolahkan di bank habis, Bu. Berarti apa? Sumbernya bukan siapa-siapa, tetap manusianya. Serakah, sombong, tamak, apalagi hidup dalam emosi yang suka marah, suka maki orang. Semua sumber masalah itu pasti manusianya yang harus diperbaiki. Tuhan bilang ini, semakin kamu cari salahnya orang, kamu gak akan terima apa yang aku mau lakukan dalam hidupmu. Ini loh sumbernya. Makanya saya buka PowerPoint yang saya, 3 buka hal. Apa yang hari ini kita harus benahi ketika kita sudah tidak berdaya? Tuhan mau manusianya berubah. Itu sadar diri, sangkal diri. Nggak usah nyalain orang, nggak usah nyalain Tuhan. Nggak usah nyalain masalah, kenapa ini mesti terjadi. Satu hal Tuhan bilang gini, manusianya yang menimbulkan kesusahan itu jadi sumber harus berubah. Di situ saya mulai sadar. Yang kedua, firman Tuhan berkata apa? Cari Allah. Setelah cari Allah, enggak usah lagi ngadukan perkara sama manusia, karena manusia itu punya kemampuan terbatas. Semakin kau andalkan kehebatanmu, kekuatanmu, hidupmu makin hancur. Tapi waktu 3 langkah ketika kita sudah tidak berdaya, kita sadar diri, cari Allah, mengadukan perkara kepada Allah. Maka percayalah, kita akan lihat ketekunan kita ini 3 hal ini loh, seperti Ayub. Sudah tidak cari yang lain-lain, tidak cari pertolongan hutang online dan sebagainya. Kita lebih fokus bagaimana membangun keintiman sama Tuhan. Setiap kali kita cari, kita adukan perkara, kita dituntut Tuhan untuk makin melekat. Karena di luar Tuhan kita makin tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika Ayub melakukan ini, saudara. Kalau saudara baca di kitab Ayub, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan buat Ayub. Adalah sesuatu perkara yang besar, melebihi rasa sakitnya. Kita hari ini mau seperti itu. Yuk kita lihat sekilas. Bagaimana kalau sadar diri? Saudara buka di Yesaya 64 ayat 8 ya. Yesaya 64 ayat 8 kita baca terlebih dahulu. Apa sih yang mau Tuhan
lakukan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mengalami keadaan yang sulit, bukan menghancurkan, menutup masa depanmu. Karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik di depan. Kebahagiaan. Tetapi sekarang ya Tuhan, waktu kita mengalami keadaan yang sulit, ini yang kita lakukan. Bapak kami, kamilah tanah liat. Dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan apa saudara? Tanganmu. Sadar bahwa ketika masalah terjadi, Tuhan itu lagi membentuk kita sebagai bejana. Waktu kita dibentuk itu ya diremes-remes, dibuanting, dihancurin, dipanasin lagi, dikeluarin, dibentuk lagi, dihancurin lagi. Kalau tidak sempurna dipanasin lagi. Pasti berbicara realitanya suwaket saudara. Tapi kita nggak bisa ngomong gini, Tuhan aku kan sudah ini enggak. Tuhan bilang gini, aku sang pembentuk tanah liat dan engkau ada di tanganku. Aku sedang bentuk engkau, tidak perlu takut. Karena semua ini pasti mendatangkan kebaikan. Karena aku lagi berurusan dengan manusia pribadi, lepas pribadi. Berikutnya kita lihat Yesaya 10 ayat 33 sampai 34. Lihat ya, Tuhan semesta alam akan apa saudara? Memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan, yang tinggi-tinggi tumbuhnya. Kenapa saudara? Ditebang. Yang menjulang ke atas akan direndahkan. Berikutnya 34. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Hari ini percayalah, waktu kita sadar diri, sangkal diri, buka PowerPoint-nya. Tidak usah nyalain Tuhan, tidak usah nyalain suamimu kenapa sampai hari ini jahat, mertuamu masih jahat. Itu hanya alat Tuhan untuk kita ditebang, direndahkan dan dijatuhkan. Karena Tuhan mau kita jadi tanah liat. Bukan hanya sekedar bentukan, sekedar tanganmu sendiri yang membentuk hidupmu, enggak. Tuhan mau hidup kita ada di tangannya, kita lagi dibentuk sama Tuhan. Supaya manusianya ini menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Yang berikutnya, satu poin kita selesai ya. Jadi sangkal diri, tidak usah salahin siapa-siapa. Karena memang kita lagi diproses. Yang penting sadarkan diri kita bahwa kita harus sangkal diri. Tuhan, aku tahu semua proses kehidupan ini untuk membentuk aku. Supaya aku berbuah lebih lebat. Saudara tahu kalau pohon ya daunnya banyak itu menghalangi apa? Buah. Makanya ditebang yang namanya daun-daun, keinginan kita sering maki orang, suka gosip orang, kita tidak sabaran, kita hari ini sombong, itu semua ditebang saudara. Supaya apa? Kalau daunnya ditebang, buahnya otomatis akan berbuah lebat. Berikutnya cari Allah, Ayub 5 ayat 9 sampai 10. Ayub 5 ayat 9 sampai 10, setelah itu kita selesai. Ia apa saudara? Melakukan apa? Kalau kita cari Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Jadi kalau kita cari Tuhan, siapa yang bisa buat mujizat hari-hari ini? Tuhan, 10 kita baca terlebih. Ia memberi apa saudara? Hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke ladang. Hari ini pastikan saudara tangkap pesan ini. Di tengah padang gurun masa resesi. Tuhan itu kalau kita cari Tuhan, dia jatuhkan hujan dan air. Hujan berkat, hujan pemulihan yang namanya air yang hari ini kau enggak tahu dapat air dari mana, hidupmu serasa kering. Percayalah 3 hal, buka PowerPoint. Siapa yang hari ini sudah enggak berdaya? Saya itu cuma bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini saya cuma butuh mujizat. Karena kalau tanpa mujizat Tuhan yang bekerja, enggak mungkin saya bisa hidup. Enggak mungkin saya bisa hari ini. Secara akal saudara, enggak mungkin saudara.
Mungkin hari ini saudara juga bilang ini sama Bu Eli. Saya itu kalau enggak karena kuasa Tuhan, enggak ada masalah yang bisa memulihkan hidup saya. Siapa yang bisa pulihkan hidupmu? Percayalah. Waktu kita di tengah tidak berdaya, kita cari Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Dan hanya Tuhan yang bisa memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Tidak ada jalan lain. Solusi yang paling tepat waktu engkau cari Tuhan. Engkau akan ketemu mujizat, engkau akan ketemu keajaiban, engkau akan ketemu yang namanya hujan pemulihan berkat. Secara akal gak mungkin. Tapi bagi Tuhan semua solusi masalah kita, mau berat, mau setengah berat, mau sekarat, solusinya bagi Tuhan satu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sudah tidak berdaya, yuk kita mulai sangkal diri kita. Aku tahu ini cuma pembentukan karakterku. Dan aku tahu, aku harus cari Tuhan lebih gila lagi. Aku mau sungguh-sungguh bukan puter otak, terus puter otak gimana, enggak. Waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan ketemu mujizat, keajaiban dan hujan-hujan yang akan Tuhan jatuhkan di atas muka bumi. Ini waktunya kita hari ini menantikan hujan-hujan yang akan dijatuhkan Tuhan di atas muka bumi. Tepuk tangan buat kamu. Yang terakhir, pemain musik yuk kita mau berdoa. Siapa? Mengadukan perkara kepada Allah. Saudara tahu, buka dulu Ratapan 3 ayat 57 sampai 59. Hari ini kalau ngadukan perkara sama Tuhan enggak usah bingung. Kalau mau curhat masalah setiap malam nangis saja. Tuhan aku hari ini ngalami gini, tokoku ini loh Tuhan suapi Tuhan. Aku tambah kena PHK dan sebagainya. Enggak ada salahnya. Kenapa ini kata kuncinya? Kitab Ratapan 3 ayat 57 sampai 59. Bukan 5. Nah engkau dekat apa saudara? Tak kala aku memanggilmu. Jadi kalau kita hari ini cari Tuhan, tiap malam kita ngomong Tuhan dengerin ya Tuhan. Aku lagi ngalami keadaan yang sulit loh Tuhan. Kira-kira Tuhan deket gak? Kira-kira ada orang yang mau deket sama saudara setiap detik, setiap saat siapa? Best friend, waktu kita susah, hubung you, bisa. Nolong saudara setiap waktu, denger curhatan saudara, malah digosipin. Saya punya teman saudara, waktu saya hancur rumah tangga saya tambah ngomongnya apa? Syukurin kuapok, sombong. Ya itulah makan buahnya. Dalam hati saya, Tuhan. Saat kita susah kita butuh orang loh, butuh teman yang bisa topang. Tapi tidak semua orang. Tapi waktu saudara baca ayat ini, setiap kali kita bilang Tuhan. Mungkin Tuhan bilangin enggak usah teriak-teriak nak. Aku itu dekat sama kamu. Aku tahu semua perkaramu aku tahu. Yuk cerita. Ngomong kamu anak, aku bapak. Aku pasang telinga. Dan dia berkata, jangan takut. Mungkin kalau kita curhat sama manusia bilang ini, waduh mateng loh, tambah parah. Suamimu tambah parah, bangkrut nanti. Tapi kalau itu Tuhan, dia berkata, jangan takut. Berikutnya, kenapa dia bisa ngomong jangan takut? Saya waktu baca ayat ini saya tahu kata kunci. Kalau dia berkata jangan takut ada alasannya. Ya Tuhan, Engkau apa saudara?
telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. 59, buka. Supaya cepat. Engkau telah melihat apa saudara? Ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan, berikanlah keadilan. Saudara percaya hari ini Tuhan yang saudara hari ini ajak curhat, dia dekat. Itu Tuhan 3 hal yang memperjuangkan pejuang, penyelamat, dan Tuhan pembela saat kau diperlakukan tidak adil. Hari ini siapa yang memperjuangkan saudara? Tuhan. Dia akan berjuang, dia akan menyelamatkan saudara dan dia akan membela saat saudara diperlakukan tidak adil. Mungkin kau tidak diperlakukan adil dengan suamimu, orang tuamu, tidak usah curhat kemana-mana. Cukup panggil Tuhan. Dan Tuhan berkata, percayalah, aku akan menjadi pejuang, penyelamat dan pembela atas hidupmu karena aku Tuhan yang adil. Dan saudara lihat kitab Ayub 5 ayat 11-12 ayat terakhir ya. Ayub 5 ayat 11 sampai 12. Kalau kita datang sama Tuhan pejuang, penyelamat, pembela saudara, apa yang dilakukan? Iya apa saudara? Menempatkan orang yang hina pada derajat yang apa saudara? Tinggi. Makanya kalau saudara dihina orang, dikecilkan orang, tidak diorangkan. Karena engkau miskin, karena engkau bangkrut, karena engkau ngalami aib dalam rumah tanggamu. Ketika engkau curhat sama Tuhan, Tuhan bilang ini nak, yang hina nanti aku akan bawa engkau naik. Wow. Berikutnya, dan orang yang berduka cita mendapat apa saudara? Pertolongan yang kuat. Yang nangis-nangis dia mau Tuhan, aku sedih. Tuhan bilang tenang nak, jangan takut. Aku Bapak yang akan nolong kamu. Manusia tidak bisa nolong, tidak apa-apa. Kamu tidak punya kemampuan, tidak apa-apa. Tapi aku pasti akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dia penolong yang tidak pernah terlambat. Dia sumber pertolongan kita. Berikutnya ayat 12. Ia apa saudara? Menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Buka PowerPoint-nya. Yuk bangkit berdiri. 3 hal ini. Hari ini posisimu di mana? Dihina orang. Waktu kita ngomong, kita datang mengadukan perkara kita sama Tuhan. Tuhan bilang ini enggak usah takut, enggak usah takut. Lihat aku lo angkat kamu. Ayo semangat, semangat. Jangan merasa bukan siapa-siapa. Kamu jadi orang hebat karena aku yang ada di pihakmu. Mungkin kita lagi berduka cita dengan banyak masalah. Hari ini Tuhan mau ngomong sama buat kita semua. Jangan takut. Aku akan menolong engkau tepat pada waktunya. Aku sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Jangan cari pertolongan yang tidak ada buktinya hari ini. Yang ketiga, orang yang direkakan yang jahat itu untuk digagalkan. Mau rancangan orang jahat lebih kuat dari hidupmu, lebih cerdik. Saya dulu berpikir gini, Tuhan, wanita yang sama suami saya lebih seksi, lebih muda Tuhan. Kalau diukur dengan saya, aduh Tuhan, saya sudah kepala 4 Tuhan, 2 kali lipat. Tapi sekali lagi, mau rancangan orang hebat, cerdik. Hanya kekuatan Tuhan waktu kita curhat sama Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut. Aku yang akan menggagalkan semua rancangan orang cerdik. Bahkan aku akan mengubahnya menjadi rekaan yang baik. Saya sudah selesai, yuk kita nyanyi satu lagu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yuk nyanyikan sungguh-sungguh. Di saat Tuhan tahu hari tak ini kau sudah berdaya,
kuasa-Mu yang Tuhan tahu sempurna. kau mengalami kelemahan, Ketika ku tapi percaya Tuhan mau kita hari mujizat ini itu untuk nyata. tekun seperti Bukan Ayub. karena kekuatan, Jangan takut, tekun satu kata yang saya dapat hari-hari ini. Belajar tekun untuk mengikuti prosesnya mujizat Tuhan. itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman ini akan mengubah hidup kami. Kami akan belajar tekun Tuhan. Karena kami sadar di balik ketekunan Ayub, kami sadar bahwa apa yang pada akhirnya sudah Tuhan sediakan. Kami juga akan menjadi Ayub yang akan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan saat ini di balik proses di mana kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak takut hidup kami hancur, kami tidak takut hidup kami terpuruk. Kami belajar tekun untuk 3 hal. Kami akan belajar Tuhan sadar diri, sangkal diri. Kami akan cari Tuhan sungguh-sungguh dan kami akan mengadukan perkara kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pejuang, Tuhan penyelamat, Tuhan pembela ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami percaya setiap pergumulan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pasti buka jalan. Kau berkati juga setiap kami yang sudah melayani Tuhan pada siang ini termasuk Marlon Tuhan. Berkati Tuhan. Pelayanannya pakai dia luar biasa Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus bekerja sampai hari ini Tuhan atas setiap kehidupan kami. Berkati PD Victory Semarang ini, berkati seluruh pengerja Tuhan supaya kami semakin giat melayani Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau memberi persembahan yang terbaik, berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.